Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi dengan pembelajaran PPKN. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran PPKN, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini dapat berlangsung dengan lancar. Oke, kita mulai pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai makna, hak, dan kewajiban warga negara. Tentu kalian sudah tahu mengenai hak dan kewajiban. Akan tetapi, yang akan kita bahas pada hari ini adalah khusus untuk hak dan kewajiban mengenai warga negara. Kita ikuti lanjutnya. Anak-anakku sekalian, kita mengingat kembali. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Artinya, kalau hak asasi manusia akan dimiliki oleh semua manusia di dunia ini. Kita bandingkan dengan hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Anak-anak, perlu kalian ketahui, di sini hak warga negara itu terkait dengan kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Sehingga hak warga negara itu adalah suatu kewajiban yang ada dalam diri warga negara itu karena akibat dari sebagai warga negara. Bedakan dengan hak asasi manusia. Kalau hak asasi manusia itu untuk setiap manusia. Hak asasi itu sifatnya universal, sifatnya sangat umum, berlaku untuk semua manusia, dan tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Jadi yang namanya hak asasi manusia itu, dia tidak melihat apakah dia warga negara atau bukan. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh kewarganegaraannya. Sehingga kalau menjadi warga negara Indonesia, maka punya hak-hak yang sudah diatur di dalam negara Indonesia. Tetapi ketika kita sedang berjalan ke luar negeri, ke Malaysia misalnya, maka kita tidak memiliki hak di negara tersebut sebagai kewajiban kewarganegaraan di Malaysia. Kita lanjutkan lagi. Kita akan membedakan yang dimaksud dengan kewajiban asasi dengan kewajiban warga negara. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Saya ulang, segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kewajiban asasi ini terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah kewajiban asasi manusia. Kewajiban setiap manusia. Tidak terkait dengan status kewarganegaraan. Berikutnya kita lihat kewajiban warga negara. Kalau kewajiban warga negara diartikan tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lihat anak-anak di sini kewajiban warga negara. Ya. Kewajiban warga negara akan dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Kalian perhatikan perbedaan antara kewajiban asasi, nih, kewajiban asasi jadi kewajiban setiap manusia, dan kewajiban warga negara. Kalau kewajiban asasi itu adalah kewajiban setiap manusia, sedangkan kewajiban warga negara, kewajiban yang mengikuti aturan perundang-undangan di negara tersebut.
Jelas ya anak-anak? Kita akan lanjutkan lagi. Sekarang bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara? Kita hanya akan berbicara mengenai hak dan kewajiban warga negara. Ya, untuk hak dan kewajiban asasi manusia tentunya sudah dibahas pada saat kalian di kelas 11. Di sini, Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi, hak asasi manusia itu sudah diatur di dalam nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3. Saya ulang, nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, ini nilai yang tetap dan nilai tidak akan berubah. Nilai instrumental, ini nilai pengembangan dari nilai dasar, biasanya melalui peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, nilai praksis. Nilai praksis itu adalah keterlaksanaan atau pelaksanaan dari nilai dasar dan nilai instrumental. Baik anak-anak, saya ulang lagi, nilai Pancasila, nilai-nilai Pancasila ada 3. Nilai dasar, itu adalah nilai tetap. Nilai instrumental, itu nilai yang mengatur mengenai pelaksanaan daripada nilai-nilai dasar. Dan nilai praktis adalah terrealisasinya nilai dasar dan nilai instrumental. Kita akan lihat contoh-contohnya biar kalian lebih jelas. Yang pertama kita akan bahas hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar. Kita akan berbicara mengenai nilai dasar. Nilai dasar bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Jadi saya ulang, nilai dasar itu nilainya bersifat tetap, dia tidak akan berubah. Kita lihat, kita masuk sila ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, di situ ada hak warga negara dan ada kewajiban warga negara. Haknya adalah bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sedangkan kewajiban warga negara, setelah kita memiliki hak, di sini kewajibannya diantaranya membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain. Ada mengembangkan toleransi antar umat beragama, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Anak-anakku sekalian, perhatikan di sini. Nilai ketuhanan yang Maha Esa, ada hak warga negara, ada kewajiban warga negara. Dari contoh sila pertama ini, kalian akan lihat yang memiliki hak di sini adalah warga negara dan yang memiliki kewajiban di sini adalah warga negara. Ya, kita lanjutkan lagi untuk sila yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila kedua ini ada hak warga negara, yaitu kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Sedangkan kewajiban warga negara memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia, mengembangkan sikap saling mencintai. Anak sekalian, perhatikan lagi, di dalam sila kedua, ada hak warga negara, ada kewajiban warga negara. Dan ini berlaku untuk di negara Indonesia. Dan kita semua memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Baiklah, kita lanjutkan sila persatuan Indonesia. Di sini ada hak setiap warga negara dalam keberagaman. Jadi intinya hak warga negara memiliki keberagaman. Artinya kita tidak selalu harus sama, tetapi justru dengan kita banyak perbedaan, kita mengakui keberagaman tersebut. Nah, karena kita berbeda-beda, maka kita memiliki kewajiban. Nah,
Di sini ada menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban, mencintai tanah air, mengembangkan persatuan, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan seterusnya seperti itu anak-anak sekalian, kita lihat di sila keempat, silahkan dipahami di sila keempat, Ibu tidak akan menjelaskan satu persatu. Oke, di situ hak warga negara yang kaitan dengan hak warga negara memiliki kebebasan berpendapat. Sementara kewajibannya kita mengutamakan musyawarah, tidak memaksakan kehendak, dan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat. Di sila kelima, kita memiliki hak perorangan, hak milik perorangan, dan dilindungi pemanfaatannya. Dan kewajibannya adalah kita mengembangkan sikap gotong royong, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan suka bekerja keras. Baiklah anak-anak, Ibu langsung yang bagian kedua, nilai yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental di sini disebutkan pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Ibu ulangi, di dalam nilai instrumental itu sesuai atau berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusional. Ya, kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, begitu banyak aturan-aturan yang mengenai hak kewarganegaraan. Ini anak-anak sekalian ada hak atas kewarganegaraan pasal 26. Ya. Ada hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan pasal 27. Ada hak atas perlindungan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan ada hak dan kewajiban bela negara. Kita lihat berikutnya, ada hak dan hak mengenai kebebasan berserikat di pasal 28, ada kemerdekaan memeluk agama di pasal 29, ada pertahanan dan keamanan di pasal 30, dan ada hak mendapatkan pendidikan. Kita lihat lagi selanjutnya sedikit lagi, ada hak di dalam kebudayaan nasional Indonesia, ada kaitan dengan perekonomian nasional, dan ada kesejahteraan. Anak-anakku sekalian, kita masuk yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara adalah nilai praksis. Tadi sudah Ibu sampaikan, nilai praksis di sini adalah realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Nilai praksis ini senantiasa berkembang dan berubah mengikuti perkembangan zaman. Perhatikan anak-anakku sekalian, bedanya nilai dasar itu adalah nilai tetap, nilai instrumental adalah mengenai peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, dan nilai praksis di sini adalah realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundangan. Dan nilai praksis ini akan berkembang, berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, inilah anak-anakku sekalian, nilai praksis Pancasila dapat terwujud. Jadi nilai praksis Pancasila ini yang terkait dengan hak asasi manusia akan terwujud jika ada sikap positif warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sikap positifnya dalam kehidupan sehari-hari? Bisa kalian lihat di dalam ketuhanan yang Maha Esa ini, dalam kemanusiaan yang adil dan beradab ini, persatuan Indonesia, kerakyatan sila keempat, dan keadilan sosial sila kelima. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah nilai-nilai sikap positif yang harus dilakukan setiap hari sehingga dapat terwujud hak dan kewajiban warga negara. Anak-anakku sekalian, itu saja materi untuk kali ini. Nanti di minggu depan Ibu akan lanjutkan materi yang terkait dengan pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban. Untuk hari ini kita cukupkan materi
yang terkait dengan teori hak warga negara,